Hari ini perhatian publik kembali tertuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang diduga ikut dalam perencanaan pembunuhan Yosua Huta Barat dijatuhi hukuman masing-masing 13 tahun untuk Ricky Rizal dan 15 tahun untuk Kuat Ma'ruf. Bagaimana sekarang respon para terpidana? Apakah pertimbangan hakim dinilai tepat? Dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada Pak Herman Umar, kuasa hukum Ricky Rizal. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam, Pak Putri. Oh baik, Pak Herman tersambung melalui telepon ya. Terima kasih Bapak atas waktu Anda. Saya juga ke Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang Herman. Ya, Pak Herman, terima kasih. Pak Firman, ketemu lagi Pak Firman. Iya. Sambil jalan. Baik, tidak apa-apa Bang Herman. Bang Herman, Anda mengatakan tadi dalam kutipan 1 hari pun banding. Betul-betul tidak terima dengan putusan hakim saat ini. Apa yang Anda nilai sangat berbeda dengan fakta? Satu hal yang jauh sekali berbeda yang menurut Anda tidak bisa dibenarkan. Oh, banyak sekali, Mbak. Makanya nggak sulit kita, karena fakta-fakta yang menyangkut unsur-unsur itu dibilang terpenuhi, menurut kita tidak terpenuhi. Contohnya masalah unsur sengaja, kan dia sudah menolak. Ya, walaupun penolakan itu tidak tegas, tapi itu sudah dinyatakan bahwa dia tidak misalnya diminta klarifikasi kalau si Joshua melawan tolong backup dan berani tembak, itu sudah ditolak kan. Kemudian ada tindakan-tindakannya yang lain, misalnya suruh panggil Eliezer gitu. Ya nggak mungkin lah dia tidak memanggil, kan dia masih ajudan kan, dan dia tidak bermaksud menolong untuk membantu untuk membunuh gitu. Jadi pokoknya banyak fakta-fakta yang menurut kita, dan dari awal kan kita menyampaikan ini harus bebas. Malah kita bilang kalau terhadap Ricky dilakukan hal-hal dianggap ini bisa mengarah kepada peradilan sesat untuk Ricky, bukan untuk yang lain gitu. Jadi kita tetap tegas dengan ternyata pertimbangan hakim mendukung jaksa dan ditambah lagi hukumannya diangkat, ya tentunya pasti kita akan mengajukan banding Ricky dari awal gitu. Iya, Bang Herman, apakah Anda tidak memprediksi sebelumnya? Karena kita lihat kemarin putusan untuk FS dan juga PC juga sudah diberlakukan. Itu bukan masalah prediksi, dengan kemarin kita sudah berubah, tidak yakin hakim tidak akan sama dengan harapan kita kan. Nah oleh karena itu ya kita hari ini kalau pagi wawancara saya memprediksi ya tentu nggak mungkin bebas dengan hakim yang sudah mensinyalkan dengan pertimbangan sudah ada sinyal itu ya. Putri kan. Sekarang kita di luar dugaan dia naik lagi, ya itu haknya dia. Karena apa? Karena Sambo naik, Putri naik gitu kan, si Kuat naik gitu kan. Sudah lihat kecenderungan itu ya berarti ya Bang Herman. Gitu. Ya. Jadi yang jelas ya tentunya dari pihak kita, pihak Ricky ya tidak menerima gitu. Oleh karena itu kalau masalah penilaian itu hak majelis lah kan. Betul. Itu setelah mempertimbangkan dari versi segala macam, baik pertimbangan dari kepentingan dari korban gitu kan, dengan kepentingan masyarakat gitu kan, kepentingan terdakwa gitu. Betul. Tapi ada. Namun demikian dari penilaian kami, penilaian Ricky ya nggak tepat, nggak sesuai. Karena itu ya kita menyatakan banding, dan mungkin besok atau 2 hari ini sudah dinyatakan. Kalau tadi yang secara tegas sudah diucapkan gitu, Pak. Iya, sedang disiapkan berarti sekarang ya, Bang ya. Secara prinsip diucapkan gitu. Jadi tinggal memenuhi administrasinya, banding surat kuasa banding, kemudian baru diajukan ke pengadilan gitu. Bang Herman, tapi ada juga memorinya tentunya menunggu setelah ada salinan putusan yang kita peroleh gitu. Yang termasuk juga ini memberatkan itu adalah karena Ricky adalah anggota polisi yang sebenarnya memiliki waktu atau ada kesempatan untuk mencegah terjadinya pembunuhan itu. Ya, terlalu dangkal pemikiran itu, Pak. Karena apa? Dia polisi kan dia udah menolak. Ini kan yang dilawan, ada nggak? Kita tahu nggak? Hakim tahu nggak bahwa jenderal pun tunduk, ya kan? Jenderal yang lain, brigjen yang lain aja nunduk. Apalagi Ricky gitu, pangkat rendah gitu, dan masih jadi ajudan gitu.
Jadi dan harus diingat tidak ada tujuan untuk mendukung pembunuhan. Itu yang harus kita majelis, tapi ya itulah hakim majelis kan sudah mempertimbangkan menghukum sesuai dengan jaksa, kemudian tambah hukumannya ditingkatkan. Ya itu memang ya makanya dia tidak akan mengambil fakta-fakta hukum yang bukti-bukti yang menurut kita yang mendukung bahwa dia ini harus bebas gitu. Nah, makanya itu hal yang wajar. Dan ini bisa aja berbeda pada saat banding atau kasasi gitu. Ini bukan sesuatu hal yang sudah final gitu. Jadi oleh karena itu saya memang Ricky kemarin tentu pasti goncang lah melihat wah ini bisa naik nih, bisa ini. Ya gimana Pak Herman? Ya nggak usah khawatir. Itu haknya majelis mempertimbangkan berbagai macam gitu. Itu misalnya pilihan membela kepentingan publik kan belum tentu tahu persoalan kedalaman persoalannya, ya kan? Makanya kita anggap ya tentu kita tidak melarang publik, penilaian publik kemudian diikutin majelis, diikutin ini fakta persidangan yang menurut majelis ya kita bisa bertentangan, tidak ada masalah. Yang penting itu hak majelis gitu kan. Hak majelis memutus, kita tidak bisa intervensi, kita intervensi ya perlawanannya dalam bentuk banding gitu. Iya, perlawanannya dalam bentuk banding. Baik, ke Pak Firman sekarang. Pak Firman, sudah ada 4 yang dijatuhi hukuman dari kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua ini. Apakah putusan-putusan ini memang sesuai dengan prediksi Anda berdasarkan juga fakta-fakta yang disampaikan oleh para hakim itu? Ya, sebelumnya saya mengapresiasi tadi apa kalimat dari Bang Herman itu ya, bahwa bentuk perlawanannya adalah mengajukan banding. Jadi nggak perlu pers atau menyampaikan hal-hal di luar dari persidangan gitu ya. Sehingga ada nilai pembuktiannya. Itu yang pertama Mbak Putri. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya memang orang yang sangat menghindari prediksi. Walaupun di hati kecil saya sebenarnya punya pandangannya. Tapi kita lihat saja pada putusan akhirnya saat ini ya, bahwa putusan akhir ini tentunya harus didasarkan pada fakta material, kemudian juga pertimbangan hukum hakim. Nah, berdasarkan undangkah, kemudian lewat KUHP dengan pasal 184-nya yang menyatakan adanya 5 alat bukti yang sah begitu ya. Kemarin sudah banyak dihadirkan keterangan saksi, ahli alat bukti, kemudian juga diuji persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain, keterangan saksi dengan alat bukti yang tersedia, itu juga sudah dilakukan. Bahkan keterangan terdakwa pun digali dengan menurut saya cukup dalam begitu ya. Jadi dalam konteks ini memang keputusan ini tidak bisa menyenangkan setiap pihak, setiap orang. Pasti. Dalam kutub berlawanan, satu di kutub utara posisinya, satu di kutub selatan, tidak akan bertemu memang. Satu menggunakan presumption of guilt, bagaimana membuktikan kesalahan, sedangkan yang satunya pasti akan coba berlindung di presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Maka disitulah menurut saya seni pembuktiannya Mbak Putri. Jadi hakim dengan mendasarkan pada minimum 2 alat bukti, kemudian dia menyandarkan pada satu keyakinan bahwa orang inilah yang pantas bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut, kemudian diberikan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari awal dianggap berarti Sambo ini mastermind-nya, karena dia dipidana yang paling tinggi. Bahkan dari surat tuntutan jaksa yang hanya mengajukan pidana seumur hidup, kemudian putusannya menjadi pidana mati kan. Berarti ini ada ultra petita. Begitu juga Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dari 8 menjadi 12, dari 8 menjadi 20 tahun. Nah ini juga kalau kita lihat dari fakta-faktanya tentu menarik juga. Ada hal yang disampaikan hakim terkait dengan poin biasanya mau di ujung putusan. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Nah ketika ada terbukaan dalam persidangan, berbelit-belit, berusaha seakan menurut hakim ya, sekali lagi menyembunyikan sesuatu. Nah ini yang jadi faktor kemudian jadi pemberat. Bahkan berkaitan dengan motif pun kan tidak disinggung kan, karena motif sudah ubah Mbak. Bahkan skenarionya dari tembak menembak itu kemudian jadi pelecehan, mohon maaf, dan terakhir sampai yang jaksa pun mengatakan hal yang jauh berbeda. Bahkan di hakim tadi didengarkan motifnya beda lagi. Tapi itu penelusuran hakim motifnya demikian.
Cuman tidak diungkap secara jelas. Nah ini yang jadi bahan kemudian jadi perdebatan juga di ruang publik. Ada yang mengatakan motif itu wajib, kalau nggak ada motifnya berarti statusnya tidak jelas terhadap putusan hakim. Saya mengatakan begini ya, kalau seandainya motifnya pun tidak ada, begitu ya, motifnya tidak ada, walaupun sebenarnya mungkin setiap orang bisa dicari mungkin ada, Ya, gitu ya. Tapi kalaupun dikatakan tidak ada, apakah perbuatan pidana itu menjadi hapus? Kan begitu. betul. Sehingga kita mengerti bahwa kalau ada yang mendorong ke arah motif, ini pasti ada kepentingan hukumnya dan harus disadari dan dipahami dan juga diakui menurut saya bahwa dengan adanya motif itu berguna bagi pembelaan terdakwa. Hmm, Karena itu bisa digunakan untuk dasar meringankan hukuman, hmm. kemudian hakim bisa melihat secara kemanusiaan bahwa asal musabab dari tindak pidana ini apa, motivasi dia melakukan tindak pidana ini apa, sehingga mengapa itu selalu didorong ke arah sana. Dan tentunya ketika kita bicara barang bukti yang banyak hilang, Ya, dua versi lah, iya betul betul. dihilangkan atau dirusak. Nah, ini kan jadi persoalan Iya. juga. Kalau menurut Sehingga Anda, Pak Firman, mengapa pengungkapan motif itu dipilih untuk tidak dilakukan oleh majelis hakim dan tadi cukup tegas pada saat pernyataan itu disampaikan? ya karena dalil yang disampaikan tidak terbuka dari awal. Ya. Dalil yang disampaikan menurut saya tidak konsisten, bahkan cenderung konsisten tidak konsisten. Nah, ini Konsisten yang tidak kemudian konsisten, jadi ya oke. masalahnya hakim juga orang yang tidak berada di tempat kejadian Betul. perkara, Mbak. Iya, betul. Nggak tahu. Dia maunya mendengarkan dari sajian para pihak. Itu kan posisi objektivitasnya Iya, di situ. betul betul. Jadi dasar objektivitas, kalau kita nggak memahami segi objektivitas, semuanya nggak ada. Bahkan saya yakin Bang Herman ada di TKP kan. Jadi Iya. semua itu mendasarkan awalnya asumsi, awalnya juga dari keterangan masing-masing yang dipahami dan diyakini. Nah, itu yang kemudian diperdebatkan di ranah persidangan, di ranah pembuktian sebagai jantung dari proses acara pidana kita. Iya. Dan itulah yang menarik menurut Oke. menghadirkan untuk tidak bersalah, yang satunya menunjukkan bukti bahwa ada dugaan memang kuat bahwa orang inilah yang melakukan tindak pidana. Nah, silahkan aja. Tapi ketika sudah putusannya sudah ada, benar tadi kata Bang Herman, ya dihormati, dihargai Betul. putusan itu. Betul. Bang Kemudian Herman, ya Bang Herman sudah kembali bergabung ya, Bang? Ya Mbak Putri. Ya, Bang Herman, ada juga Halo. tadi, ya Bang Herman, bisa dengar jelas suara saya? Ya, Iya. jelas. Dengar. Ya, Bang Herman, beberapa pertimbangan hakim juga salah satunya Ricky dianggap menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya, berbicara berbelit dan itu menyulitkan pengungkapan fakta di persidangan. Pendapat Anda, Bang? Ya, itu penilaian hakim. Betul, penilaian hakim. Karena yang berbelit itu misalnya kenapa masalah rekayasa, itu memang itu yang disampaikan, yang diarahkan oleh Ferdy Sambo pada saat setelah kejadian mau diperiksa di Propam atau Paminal Polri gitu. Kemudian itu yang dimaksud berbelit-belit gitu. Kalau yang lain ya saya rasa nggak ada. Justru karena penilaian hakim sudah mengambil mendukung tuntutan jaksa, ya itulah salah satu hal yang lumrah untuk menyatakan terdakwa. Kalau kita menilai tidak berbelit gitu. Kadang-kadang ada mungkin hal yang lupa gitu ya. Karena mereka tertekan juga posisi dari terdakwa ini gitu. Jadi tertekan dengan kondisi yang karena mereka melihat semua jenderal, brigjen, hendra segala macam orang Propam itu juga ya mengikut apa yang direkayasa Sambo, apalagi pangkatnya yang rendah ini kan, yang dia masih jadi ajudan gitu, masih jadi itu. Jadi ya, penilaian itu kita nggak terlalu kalau udah mau hakim mengambil sikap akan bersama mendukung tuntutan jaksa, kemudian penambahan hukuman itu ya bagi kita ya itu tiada lain bagi kita hormatin. Itu adalah kewenangan majelis yang diberikan oleh undang-undang. Putusan ini yaitu oleh karena itu ya kita terima, walaupun ya ketidakpuasan itu ya karena ketidakpuasan itu sejak awal kita sudah menyatakan minta bebas ya, makanya dari sekarang langsung diucapkan oleh Ricky tadi bahwa saya karena merasa tidak melakukan seperti apa yang di tuntutan jaksa maupun putusan hakim yang lebih tinggi lagi, oleh karena itu saya
banding dan menyampaikan melalui nasihat hukum saya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Gitu. Baik. Pak Firman, menyambung yang tadi sempat saya juga tanyakan kepada Bang Herman. Ada pendapat justru yang menganggap putusan untuk Ricky semestinya seharusnya lebih tinggi daripada putusan untuk Kuat. Karena dinilai Kuat sipil, sedangkan Ricky adalah anggota polisi yang sebetulnya bisa mencegah, sekalipun tadi juga sudah disampaikan bantahannya oleh Bang Herman. Pendapat Anda, Pak Firman? Ya, boleh saja orang beranggapan begitu ya Pak ya. Mungkin untuk memberikan efek jera dan juga memastikan bahwa ketika orang diberikan suatu kewenangan menggunakan kewenangannya. Nah, ini yang kemudian mungkin dikhawatirkan jadi bad practices ke depan kalau tidak kemudian coba dipotong dengan cara mengenakan hukuman yang lebih berat begitu. Tapi memang pemberatan ini saya tidak menemukan juga ya, mungkin saya kurang baca begitu, tapi tidak menemukan juga harus dibedakan kalau pelakunya katakanlah sipil dan tidak sipil. KUHP kita ini kan sebenarnya tidak membedakan subjek hukum itu ya. Tapi mungkin ke depan dalam konteks rancangan yang lain begitu, ini juga perlu diperhatikan agar ada pemberatan semacam itu. Karena yang cenderung bisa melakukan hal ini kan, itu tentulah orang yang punya kewenangan. Sehingga kemarin itu kan beredar tagar who do you call when the police murders. Nah, masalahnya yang di kasus ini adalah korban dan juga pelaku adalah sama-sama dari instansi yang sama kan, dari kepolisian. Nah, ini yang kemudian juga menjadi persoalan yang menarik untuk pembenahan reformasi kepolisian ke depan, termasuk tadi yang disasar oleh pembelaan teman-teman kuasa hukum, misalnya relasi tidak berani untuk tidak kuasa menolak perintah dari atasan, apalagi ini kan mantan Kadif Propam, awalnya Jenderal Bintang 2 juga, sedangkan secara kepangkatan jauh masih ada mungkin unsur militeristik dalam tanda petik ya. Nah, itu yang kemudian masih berlaku di sana, sehingga pendekatan semacam ini kan bisa jadi nilai edukasi dan juga ada perbaikan ke depan agar tidak terjadi lagi persoalan ini kemudian hari gitu. Oke, baik. Bang Herman, jadi proses banding akan materi bandingnya sedang disiapkan. Artinya ada bukti-bukti baru yang akan dihadirkan, Bang Herman? Saya kira sementara ini bukan bukti baru. Kita hanya menyatakan bahwa hakim salah menilai gitu terhadap tidak bukti-bukti atau tidak mempertimbangkan, tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti fakta-fakta yang kita sampaikan gitu. Jadi itu karena belum ada bukti baru. Jadi apa yang sudah fakta-fakta persidangan hakim kita nilai salah menilai gitu. Jadi tidak tepat atau kurang apalah gitu. Tapi kalau misalnya bukti baru itu misalnya kalau kita nanti ya bisa aja kalau ada tambahan bukti, tapi sementara ini menurut kita cukup kuat dengan apa yang ada. Misalnya apa itu yang tidak dinilai oleh hakim. Misalnya bukti pengamanan senjata itu adalah inisiatif pribadi dalam rangka istiqad baik jangan sampai terjadi hal yang lebih jelek antara pertengkaran Kuat Maruf dengan si Joshua. Kemudian masalah apa lagi gitu. Kemudian masalah dia tidak melihat menembak gitu kan, Sambo tidak dilihat ditembak. Nah, itu juga hasil poligraf juga itu jujur gitu. Nah, kemudian hakim tidak mempertimbangkan ya fakta-fakta lain, misalnya ada pribadinya yang jujur, yang baik, yang pengayom gitu. Jadi hal-hal itulah yang menyatakan yang kita menganggap tidak tepat hakim membuat keputusan seperti itu karena fakta-fakta. Kemudian begitu juga masalah unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal itu menurut kita harus benar-benar aktif. Dia melakukan sesuatu membantuan atau apalah untuk benar-benar bersama-sama menghabisin jiwa almarhum Joshua. Ini kan tidak gitu. Jadi hanya seolah-olah kenapa tidak berbuat. Dia memang siapa? Pangkat yang apa? Sedangkan itu juga masih klarifikasi di mata dia gitu. Maka mungkin ini benar-benar dilakukan penembakan dan dia tidak tahu dan tidak pernah disampaikan akan dilakukan di mana di Duren 3. Hal itu dia terima kan hanya 3 menit. Dia naik ke atas dipanggil di Saguling itu. Kemudian dipanggil Richard. Richard
apakah dia disuruh memanggil di chat itu suatu yang salah? Sementara dia juga udah berpikir, ini ada apa? Benar nggak pelecehan itu? Nanti ya kita lihat di klarifikasinya. Kemudian kalau dia tidak menyampaikan itu, di mana letak salahnya? Oke, secara moral ada kewajiban, tapi ada hak gitu kan. Tapi bukan wajib, harus dibedakan itu, ya. Baik, tentunya itu pendapat dari kuasa hukum Ricky Rizal. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung Bang Herman, kuasa hukum Ricky Rizal, dan juga Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Dan terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Mbak. Salam. Selamat malam.